Ada satu kutipan dia bilang begini ya, di buku yang saya baca. Marahlah kalau memang seharusnya mau marah. Dan di Alkitab itu marah pertama kali dilakukan oleh manusia dan ditulis dalam Alkitab. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 3-8, itu di situ diceritakan bagaimana Kain marah ketika korban persembahannya itu tidak diindahkan oleh Allah. Dan di Alkitab juga mencatat tentang marah merupakan suatu tindakan yang wajar ketika itu kita lakukan dengan beberapa catatan. Di sini saya catat ada sekitar 5 hal. Yang pertama itu kita boleh marah asalkan kita tidak berbuat dosa. Itu di Mazmur 4 ayat 4. Saya bacakan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di dalam tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kemudian catatan yang kedua, di sini yang saya tulis, marah bukan karena iri. Di Mazmur 37 ayat yang pertama. Di situ dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kemudian kita boleh marah asalkan kita sudah memikirkan hal itu. Jadi telah dipikirkan. Itu juga ada di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Di situ dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dan kemudian catatan yang berikutnya itu secepatnya mengakhiri ketika kita mau marah ataupun sudah marah ya, kita cepat menyelesaikan. Di situ juga ada di ayat di Efesus 4 ayat 31. Di situ dikatakan seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan yang terakhir, kita boleh marah asalkan tidak menghalangi doa kita. Di 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi kalau ditanya marah itu dosa atau tidak, saya bilang itu tidak. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, marah itu bukanlah dosa. Kita bisa saja marah namun tidak lari dari kelima hal yang sudah saya sebutkan barusan. Artinya marah oleh karena berkeinginan supaya yang kita marahi itu menjadi lebih baik atau melakukan hal yang lebih benar lagi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi marah bukanlah sebuah kejahatan ataupun dosa. Ya betul sekali, karena kan ada ungkapan yang bilang begini, saya marah karena saya sayang. Dan kita banyak mendengar hal-hal yang seperti itu. Saya marah karena saya sayang kamu, seperti itu. Dan kalau kita baca juga di 1 Korintus 13 ayat, ya seluruhnya tentang kasih, di situ tidak ada menekankan atau mengekspos kasih itu tidak boleh marah. Malah kalau kita baca dengan teliti di ayat yang ke-6 di situ dikatakan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Yaitu dalam kasih itu ada ruang untuk seseorang diperbolehkan marah. Ya, memiliki arti seperti ini. Kita marah untuk menegakkan keadilan karena kemarahan tersebut merupakan manifestasi dari kasih Allah atau dari kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan pernah marah ketika kalau kita baca, saya bacakan dulu. Yohanes 2 ayat 13-16. Di situ dikatakan seperti ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjual. Artinya di sini Tuhan Yesus marah saat menyaksikan ketidakadilan oleh orang yang mencari keuntungan dengan memanipulasi bait Tuhan melalui cara memanfaatkan orang lain. Ya dia marah karena dia sayang, karena bait suci adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Dan dalam Amsal 27 ayat 5 juga dikatakan seperti ini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hendak menegaskan kasih akan lebih baik ketika diekspresikan walaupun lewat kemarahan. Makanya marah itu sebagai bentuk wujud kasih kita kepada seseorang agar menjadi lebih baik. Kasih yang tidak diwujudkan dalam tindakan merupakan suatu kebohongan. Kan gak mungkin orang tua mengasihi anaknya tidak berarti hanya kayak begini.
bagus kau nak sudah mencuri telur, besok kau bawa lagi ayamnya ya. Kan nggak mungkin dia sudah mencuri telur terus dia bawa lagi, orang tuanya justru memuji anaknya yang sudah melakukan. Tentu orang tuanya itu harus marah. Marah dengan kasih artinya menegur anak itu agar menjadi lebih baik lagi. Jadi dari setiap jawaban-jawaban yang di atas kita bisa melihat nantinya akan menjadi suatu ungkapan bahwa keterkaitan kasih dan marah itu merupakan sebuah hal yang sinkron. Artinya bisa dikatakan marah itu bisa menjadi suatu teguran dalam kasih untuk membuat orang yang kita marahi melakukan hal-hal kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga teguran dalam kasih untuk membentuk kualitas kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.